Pemirsa, dua pelaku pemerkosaan sekaligus perampokan seorang bocah di Bekasi, Jawa Barat yang sedang bermain TikTok ditangkap polisi. Polisi masih memburu satu pelaku utama berinisial RTS. RP dan AH, dua pelaku pemerkosaan serta perampokan bocah di Bekasi, Jawa Barat, ditangkap Sudin 4 Jatan Reskrim Polda Metro Jaya. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. AH merupakan penadah barang curian, sementara RP berperan sebagai pemantau situasi. Namun pelaku utama RTS yang memasuki rumah korban masih dalam pengejaran. Sebagai bahan informasi saja bahwa AH ini juga residivis, kemudian memang pernah juga melakukan aksi yang sama. Ya, pernah melakukan aksi yang sama-sama, berkomplot mereka, bersindikat bersama-sama. Makanya kami masih dalami terus. Juga pada saat kita lakukan uji tes urin, untuk saudara RS ini adalah positif. Sebelumnya warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat geger saat mengetahui peristiwa perampokan yang disertai pemerkosaan. Korban yang berusia 15 tahun diperkosa saat bermain TikTok di dalam rumah. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan dua adiknya. Usai memperkosa korban, pelaku kemudian membawa 2 buah ponsel dan uang tunai. Pelaku lalu kabur melalui pintu belakang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bocah perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah rumah desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Korban diduga sengaja disimpan oleh orang tuanya selama 4 bulan setelah meninggal dunia. Warga Dusun Paponan, Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah geger dengan penemuan mayat seorang bocah berusia 7 tahun di sebuah rumah. Mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar. Jenazah korban diduga sengaja disimpan kedua orang tuanya selama 4 bulan setelah meninggal dunia. Lagi untuk penyebab meninggalnya, ini masih kita dalami. Hari ini kita laksanakan otopsi dari Dokpol Bidokes Polda Jateng, dan nanti dari keterangan itulah yang nanti kita sampaikan kepada rekan-rekan. Kalau dari dugaan keterangan awal, itu sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. 4 orang telah diamankan dalam kasus ini, yaitu kedua orang tua korban dan 2 orang temannya. Penyebab pasti kematian korban masih diselidiki oleh polisi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Hartono, iNews melaporkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sidang beragendakan mendengar keterangan saksi. 2 orang saksi yang dihadirkan dari pegawai Kementerian Sosial yaitu Victor Hamonangan dan Sanjaya. Saksi ditanyai terkait keterlibatan 5 hingga 7 vendor dalam penunjukan perusahaan penyedia bansos di Kementerian Sosial. Kuasa hukum Juliari Batubara mengaku saksi yang dihadirkan tidak berhubungan dengan dakwaan, lantaran hanya menerangkan administratif proses pengadaan bansos. Penunjukan vendor dianggap wajar karena dalam situasi darurat. Secara langsung terutama berhubungan dengan penerimaan uang, beliau kan tidak mengatakan tidak mengetahui apapun. Bahkan dia juga tidak pernah mendengar selama proses itu. Yang dia ketahui adalah sesudah terjadi penangkapan Pak Matius Joko Santoso. Jadi ya secara beliau kan cuma menerangkan secara administratif bagaimana proses pengadaan. Dan proses pengadaan itu nggak ada yang bermasalah. 75 pegawai KPK nonaktif yang baru diberhentikan melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK Indrianto Seno Aji atas dugaan pelanggaran kode etik. Indrianto dilaporkan karena mengikuti konferensi pers hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. 75 pegawai KPK nonaktif datang ke gedung KPK untuk melaporkan Indrianto Seno Aji. Indrianto dinilai telah bersikap di luar kewenangannya dan melanggar kode etik karena mengikuti konferensi pers bersama Ketua KPK Firly Bahuri terkait hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK beberapa waktu lalu. Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinonaktifkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Mereka dinilai tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Bahwa kami melaporkan Profesor Indrianto Seno Aji sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Tentunya saya bisa menggambarkan demikian.
bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, kami telusuri, kami perhatikan, dan kami cermati banyak dugaan tindakan yang salah, tindakan yang melanggar aturan hukum yang itu dilakukan oleh oknum pimpinan KPK. Dan ini tentunya kami melihat sebagai masalah yang serius. Presiden Joko Widodo menyebut hasil tes wawasan kebangsaan tidak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Jokowi meminta hasil tes wawasan kebangsaan menjadi masukan untuk perbaikan lembaga anti rasuah tersebut. Oleh karena itu, pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Muhammad Rizik Syihab dituntut 2 tahun penjara dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, serta dituntut 10 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Megamendung, Bogor. Muhammad Rizik Syihab dinilai jaksa telah melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan saat gelaran acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya. Perbuatan Rizik disebut jaksa dilakukan bersama-sama dengan terdakwa lainnya Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi yang dituntut jaksa dalam berkas perkara terpisah. JPU juga menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan menjadi anggota atau pengurus ormas selama 3 tahun, serta melarang penggunaan simbol dan atribut FPI dalam berbagai kegiatan ormas lainnya. Selain di kasus kerumunan Petamburan, Rizik Syihab juga dituntut 10 bulan penjara dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana karantinaan kesehatan sebagaimana pasal 160 KUHP junto pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.